dhannul jahiliyah wa yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Umatmu wahai Muhammad punya prasangka yang tidak baik, prasangka itu prasangkanya jahiliyah. Abdullah bin Abbas menafsirkan, umat yang mempunyai prasangka seperti prasangkanya jahiliyah, mereka belum tawakal sempurna kepada Allah, mereka belum yakin bahwasanya Allah yang ngatur rezeki, mereka mencari cara lain supaya cepat dapat uang atau rezeki. Orang jahiliyah masih percaya ada pohon keramat. Orang jahiliyah masih percaya ada batu keramat. Di Jawa hadirin, ini banyak orang Banjar. Di Jawa itu Masya Allah maulidan tiap tahun. Tapi bertapa di Gunung Kawi istiqomah hadirin. Loh ya, pesugihan banyak, maulidan. Mereka zikiran, tapi Masya Allah maulidnya istiqomah, ke Gunung Kawi istiqomah. Ini prasangka jahiliyah. Enggak cukup, enggak merasa syukur atas nikmat yang sudah dibagi oleh Allah, masih cari jalan lain yang diharamkan oleh Allah. Sekarang banyak, bukan hanya pohon keramat. Sekarang Masya Allah dari HP sudah kita bisa dhannul jahiliyah, main slot hadir. Ada yang main slot? Nah, alhamdulillah, hati-hati. Ini adalah kebiasaan orang jahiliyah. Hanya kalau kita lihat ada orang main slot, jahiliyah. Dia tidak yakin atas rezeki yang Allah berikan kepadanya, masih cari cara lain yang cepat supaya cepat dapat rezeki. Akhirnya naudzubillah, nggak kaya malah tambah miskin. Iya hadirin, sudah ketika Nabi Muhammad SAW setelah Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad cerita kepada para sahabatnya, kemarin aku Isra wal Mi'raj, kemudian aku naik di langit pertama. Ada satu nabi yang mempunyai hanya satu umat. Aku tanya kepada Jibril, siapa Jibril? Itu umatnya Nabi Adam. Saya naik lagi, ada nabi yang mempunyai 10 umat. Siapa Jibril? Itu umatnya Nabi Nuh. Saya naik lagi, ada nabi mempunyai 100 umat. Saya tanya, umat siapa? Umat Nabi Isa. Kemudian aku menemukan umat yang ribuan banyak, tapi tidak ada nabinya. Aku bertanya, umat siapa itu yang banyak? Kata Jibril, itu umatmu wahai Muhammad yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ada satu sahabat namanya Ukashah. Ukashah ketika mendengar ada di surga nanti 70.000 masuk surga tanpa hisab, langsung Ukashah tanya, apakah saya termasuk, hal ana minhum ya Rasulullah, apakah aku termasuk daripada 70.000 itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya, engkau termasuk yang nanti 70.000 masuk surga tanpa hisab. Sahabat yang lain pengen tanya juga, kalau saya Rasulullah, kalau saya, kata Nabi, maaf, sabaqoka Ukashah, pertanyaanmu sudah didahului oleh Ukashah. Makanya kalau kita kebaikan apapun jangan ditunda-tunda hadirin. Sabaqoka Ukashah. Kemudian sahabat lain tanya, ya sudah, kalau kita nggak tahu, kau nggak mau menjawab, saya mau tanya, itu 70.000 masuk surga, apa amalannya? Kata Rasulullah, humul qaum, mereka golongan, la yarqauna wa la yastarqauna wa la yatatayyaruna wa hum ala rabbihim yatawakkalun. Mereka golongan yang nggak percaya, mereka golongan yang percaya ramalan bintang. Sekarang terjadi ketik rek sepasi jodoh. Ini dhannul jahiliyah. Mereka golongan yang masih percaya dengan ramalan-ramalan bulan. Mereka masih percaya dengan dukun atau sihir. Mereka adalah golongan yang nggak percaya dukun-dukunan. Mereka golongan yang nggak percaya tentang sihir-sihiran. Mereka golongan yang hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan dhannul jahiliyah. Saya pernah acara di Madura hadirin. Masya Allah, Pak Haji sudah pernah haji. Selesai ceramah, saya masuk ke rumahnya Masya Allah mewah.
Yang membuat saya satu pertanyaan, di belakang pintu itu ada satu kayak gantungan, tas sangke kecil, isinya bawang putih, bawang merah, lombok dengan terasi. Saya tanya, Pak, maaf, ini kok ada bumbu di sini hadirin? Kata Sohibul Bait yang Pak Haji Habib, ini bukan bumbu, ini jimat Habib. Lu jimat apa? Saya dapat dari orang pintar, kalau ini ditempel di belakang pintu, insya Allah rumah saya aman dari kemasukan setan dan iblis. Masya Allah, kata saya, Pak, setan sama Allah berani, sama bumbu dibuat sambal hadirin. Ini sangkaan jahiliyah, betul. Ada lagi di belakang pintunya ditempelkan tapal kuda. Satu pula, tahu tapal kuda, sepatu kuda hadirin, ditempel satu. Saya tanya, buat apa? Itu Beb, supaya rumah saya aman dari pencuri. Kata saya, Pak, kok minta barokah ke sepatu kuda? Lebih bagus sandal saya tempel di sana. Itu dipakai ke gaung pernah hadirin, dipakai dakwah ke tembilahan pelosok pernah, lebih barokah daripada kuda hadirin. Ini sangkaan jahiliyah. Kurang tawakal kepada Allah, sudah dibagi. Jangankan kita lahir, ketika di janin ibu kita sudah ditentukan berapa umur kita sudah, berapa rezeki kita sudah. Bahkan maaf, air mani awal penciptaan manusia sudah dicampur oleh Allah dengan tanah di mana kita nanti dikubur. Sudah. Hilangkan 4 sifat jahiliyah ini. Hukum jahiliyah hilangkan. Fanatik buta, fanatik jahiliyah hilangkan. Kemudian tabarrujul jahiliyah, budaya jahiliyah hilangkan. Kemudian yang keempat adalah prasangka-prasangka jahiliyah, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka jahiliyah. Masya Allah, zaman sekarang kalau sudah masuk bulan Shofar, waduh, paling takut sama bulan Shofar. Apalagi Rabu terakhir. Rabu apa? Mustamir, Masya Allah, jangan keluar rumah, kepleset bisa mati. Loh iya, betul. Kalau kita mau tahu Shofar hadirin, Shofar itu dari Sotfa Ro Sifrun, artinya angka 0. Maknanya bulan Shofar itu tidak ada hadis yang mengatakan bulan itu bulan bencana, tidak ada yang mengatakan hadis bulan itu penuh kemuliaan, bulan biasa. Orang Tunggal takut sama bulan Shofar. Maaf, kalau kalian mengira bulan Shofar bulan bencana, maaf, yang paling pantas meyakini bulan Shofar bulan bencana, penceramah kayak saya atau para kiai ini hadirin. Bulan Shofar bencana. Kenapa, Beb? Masuk bulan Shofar tidak ada undangan sama sekali hadirin. Sepi, tahlilan pun nggak ada. Wah, ini musibah. Nah, kalian bukan ustadz, bukan tuan guru, masuk bulan Shofar takut. Nggak ada. Islam mengenal ada hari baik, ada hari yang lebih baik. Islam mengenal ada hari mulia, ada yang lebih mulia. Hari itu aslinya baik. Kadang karena kelakuan kita yang membuat hari itu kotor, karena maksiat kita. Kalau kita tanya Habib, lebih afdol mana hari Minggu dengan hari Jumat? Lihat kelakuannya. Kalau hari Minggu hadir maulidan arba'in, bagus. Kalau hari Jumat nyolong sendal di masjid, nggak bagus. Nggak ada hari apes, nggak ada hari celaka. Ini semua dhonnul jahiliyah, apalagi Shofar. Kalian tahu hadirin, Nabi Muhammad menikahkan putri tercintanya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali di bulan Shofar. Lahir dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah turunan-turunan yang mulia, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad al-Baqir, Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Ini semua ini barokah perkawinan kakek neneknya di bulan Shofar. Lah kok sekarang Shofar diyakini bencana, ini dari mana hadirin? Dari mana? Kita boleh berdoa, silahkan, doa itu bebas kapanpun, jangan kita khususkan bulan Shofar banyak doa. Saya ingat masih nyantri di Tarim, pas bulan Shofar, Al Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh itu bulan Shofar ngajak santrinya kemana? Ke pantai, bertamasya hadirin. Rabu terakhir bertamasya.
senang, kemudian taklim, nggak ada, untuk menepis sangkaan-sangkaan yang prasangka mereka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dari adat jahiliyah.